Habib Abdurrahman, mana buku saya? Gagal, gagal, gagal. Maka Habib Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar, besar, besar sampai makan lampu apa Masjid Al-Azhar. Kata Habib Abdurrahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu itu? Langsung pada takut, dibalik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga. Bisa jadi raksasa. Cerita Habib seperti ini bukan satu-satunya, teman-teman. Hal-hal konyol seperti ini, ada manusia, ada seorang Habib yang memiliki karomah, ketika dia marah, berubah menjadi raksasa. Intinya seperti Hulk. Oh, am I? Dan kalau di Indonesia cerita-cerita seperti ini pasti sangat laku, pasti sangat dipercaya, pasti banyak yang menganggapnya suatu kebenaran. Karena apa? Diceritakan oleh Habib, yang dimana Habib ini adalah cucu Nabi, ulama, tokoh agama, orang terpercaya, mungkin seperti itu. Kalau jalan depan saya pakai dengkul. Jadi orang-orang sangat mudah untuk terhipnotis dengan cerita-cerita yang sedemikian rupa. Namun apakah kalian tahu, ketika di Indonesia dari dulu memang diceritakan kisah-kisah mistik, kisah-kisah takhayul, kisah-kisah khurafat, sangat mudah untuk percaya. Karena apa? Ya karena doktrin-doktrin yang dibangun dari awal, dari berbagai macam kisah kerajaan, memang yang dibangun adalah cerita-cerita kesaktian, teman-teman. Sehingga apa? Cerita-cerita superhero sedemikian rupa ini banyak yang mempercayainya. Asal kalian tahu bahwa saya pernah berdialog dengan salah satu orang yang dimana dia itu memberikan pertanyaan kepada saya. Apakah Mas Heri tahu tentang kisahnya Semar? Semar dengan salah satu syekh yang dimana pernah bertarung, katanya bertarung teman-teman, kurang lebih 40 hari 40 malam. Dan cerita ini sebenarnya masyhur di Indonesia, yang dimana sampai ditulis di berbagai macam media pula. Dan ketahuilah teman-teman, orang dengan kisah-kisah seperti ini nih pasti percaya, ada yang percaya. Kenapa? Orang sakti loh, orang hebat, orang berkaromah, syekh. Di Indonesia memang tidak lepas dengan kisah-kisah konyol seperti ini. Kebanyakan. Karena apa? Ya peminatnya banyak. Peminat-peminat kisah seperti ini banyak. Jadi banyak mereka berlomba-lomba ngarang-ngarang cerita fantasi. Jadi banyak di antara mereka yang berlomba-lomba ngarang cerita fantasi sedemikian ini. Ketika saya memberikan jawaban kepada pernyataan bahwa Semar itu bertarung dengan salah satu syekh 40 hari 40 malam. Apakah kalian tidak tahu 1400 tahun yang lalu Ali bin Abi Thalib pernah duel dengan musuh Islam yang tinggi besar, usianya lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib, hanya berlangsung sekian menit saja. Ini Ali berlangsung sekian menit saja, dan itu pun ngos-ngosan. Kenapa? Manusia, teman-teman, manusia biasa. Nabi Muhammad SAW saja manusia biasa, tapi berbeda dengan Semar yang diyakini oleh orang-orang di Indonesia. Jadi mana Semar ini adalah tokoh pewayangan, tokoh mistik, tokoh sejarah, tokoh ini, tokoh itu. Sehingga apa? Diyakini bisa menjadi jimat bagi mereka. Kemana-mana mereka bawa jimat Semar untuk pengasihan, lancar rezeki, ini itu. Jadi sudah jadi ladang kesyirikan. Dan itu pun diajarkan, masih diajarkan. Masih ada orang-orang yang melakukan hal demikian, teman-teman. Jadi apa boleh buat? Memang negara kita sudah kebanyakan cerita-cerita mistik, takhayul, dan khurafatnya. Memang sudah dari dulu. Islam datang. Nah, Islam datang bukan untuk menambah-nambah khurafat. No, teman-teman. Tapi memberikan penjelasan bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang mustahil, adalah hal yang haluisme. Yang dimana Nabi Muhammad SAW saja, jangankan bertarung 40 hari 40 malam, dia memiliki mukjizat. Dia seorang nabi, kekasih Allah, orang pilihan, manusia terbaik. Tapi apa yang beliau lakukan ketika berperang? Hanya dalam hitungan jam, mungkin hitungan hari, itu pun ada istirahatnya, ada jedanya. Itu nabi itu ya. Yang bisa saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan sedemikian rupa. Tapi apa? Masih dengan pertarungan yang biasa-biasa, manusia biasa seperti kita. Tapi simak di Indonesia, cerita Habib. Hei anak-anakku, sudah sampai mana ilmu kalian? Coba dong terbang satu-satu. Terbang teman-teman, nembus genteng.
Dipercaya karena apa? Umat Islam di Indonesia sudah lama dicekoki dengan cerita-cerita konyol sedemikian semar itu. Angling Dharma, Mak Lampir, sudah banyak kita nonton. Akhirnya apa? Muncul faham-faham belajar ilmu kebal, ilmu ini, ilmu itu. Kita kemarin lihat ketika PWI dengan FPI bentrok. Masing-masing di antara mereka ya percaya dengan hal seperti ini. FPI-nya ada yang atraksi ilmu kebal, gorok-gorok leher, bacok-bacok badan. Gorok-gorok leher, bacok-bacok perut seperti Bahar Semit. Tangan-tangan. Biasa aja. Ente berasa geli doang. Tuh. Itu fungsinya untuk apa? Ya untuk ribut. Jadi kemana-mana takbir, perang, asah golok, rencong berbicara. Jadi fungsi itu untuk meningkatkan adrenalin kalau mereka ini memiliki kekuatan super. Dan tidak kalah dengan kelompok yang sebelah, yaitu Kiai Imad. Juga mengajarkan hal seperti itu. Sampai-sampai ada ijazah anti bom. Apa ini teman-teman? Apa ini? Mereka saingan sedemikian rupa, tapi ketika bentrok beneran luka-luka. Ada yang kabarnya sampai matanya kecongkel, keluar biji matanya. Ini yang dimaksud dengan kekonyolan di Indonesia diajarkan oleh oknum-oknum habaib, oknum-oknum gus, oknum-oknum kiai, oknum ini, oknum itu. Saya menyebut oknum karena tidak semua orang di Indonesia seperti itu. Masih banyak orang-orang yang cerdas. Namun yang buat saya prihatin, banyak juga orang yang SDM-nya rendah, orang yang masih awam, orang yang sudah berilmu tapi masih fanatik kepada mereka dan lain sebagainya. Berbagai macam jenis manusia perlu kita ingatkan, perlu kita ajak kembali teman-teman. Jadi saya di sini hanya ingin mengajak kalian untuk berpikir waras, berpikir cerdas untuk meninggalkan hal-hal bodoh, konyol sedemikian yang diceritakan oleh habaib ini. Agar apa? Agar kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kalau kalian bisa sembuh dari doktrin takhayul, bid'ah dan khurafat, pasti anak cucu kita ke depan akan jauh lebih sembuh daripada apa yang terjadi sekarang. Jadi ini tugas berat memang, tugas kita bersama untuk mengedukasi umat agar terlepas dari doktrin bahaya, takhayul, bid'ah dan khurafat. Apalagi diajarkan oleh para habaib, para kiai, para gus, para ustadz, oknum-oknumnya, yang dimana banyak oknum-oknumnya mengajarkan kekonyolan seperti itu. Jadi mari kita berpikir, Habib marah jadi raksasa. Pikir,